Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kau layak untuk disembah dan ditinggikan, kami umatmu datang bersama-sama satu hati untuk meninggikan Engkau. Biar Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau tunduk, kami mau berserah. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tidak persis seperti waktu yang kami duga. Tapi kami percaya rencana Allah yang terbaik atas hidup kami. Hati kami berbunga-bunga dalam hadirat-Mu. Kami menerima firman-Mu. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua sekali lagi. Yang baru bergabung juga ya. Mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab kita dan catatan khotbah. Sambil menyiapkan, saya berikan pengumuman, yaitu Sabtu besok tanggal 6 Maret 2021, pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada kebaktian kebangunan rohani online untuk anak-anak kecil, diberi judul A Trip to Hell. Kenapa judulnya begitu? Karena saya akan bahas dari firman Tuhan, penghakiman kekal tapi dalam bahasa anak-anak. Karena anak-anak perlu tahu mereka diselamatkan dari apa? Supaya mereka mengenal juru selamat mereka. Ajak anak-anak Anda atau siapapun yang punya anak di sekeliling Anda, ayo kita dengarkan Injil. Dan saya yakin Tuhan akan bekerja memenuhi hati mereka dengan Kristus. Mari sekarang kita buka Alkitab kita, beri judul khotbah saya hari ini, renungan singkat, Tuhan yang tepat waktu. Yes, Tuhan yang on time. Yaitu di Yohanes 11, ayat 1. Cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Sekali lagi saya ingatkan segala sesuatu itu hanya indah pada waktunya ya, bukan waktu kita. Nah, waktu Tuhan itu nggak tentu persis sama dengan waktu kita. Tapi kenapa Tuhan itu kadang-kadang kesannya agak telat datang dalam menjawab doa? Bukan begitu sih. Karena Tuhan yang Maha tahu. Kita ini tidak tahu segala sesuatu. Tuhan itu melihat ujungnya. Kita itu hanya dipenuhi dengan perasaan kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu yang melihat garis besar. Tuhan yang melihat gambar besarnya. Bahkan Tuhan yang melihat kekekalan. Kalau kita mau ikut Tuhan, dan kalau kita mau berhasil dan berbuah lebat dalam kerajaannya, you and I, Anda dan saya, harus menaruh percaya pada Tuhan. Sekalipun belum melihat. Karena Tuhan kita nggak pernah terlambat. Tuhan yang tepat waktu, itulah ayat yang ke-1. Saya baca dulu ya, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ini adalah backdrop latar belakang daripada cerita ini. Ada seorang yang sakit parah, karena kita tahu ujungnya dia meninggal dunia. Lazarus namanya. Nah, dia itu punya sisters, yaitu Maria, dan Maria punya adik namanya Marta. Jadi kita nggak tahu Lazarus ini anak tertua, anak cowok satu-satunya, atau anak yang paling kecil, dia si sulung atau si bungsu. Kita nggak tahu. Yang pasti yang kita tahu dari ayat ini adalah Maria itu cicinya. Adiknya namanya Marta. Mereka 3 bersaudara. Lalu Lazarus meninggal dunia, ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Interesting ya. Ini dia, ternyata Maria yang sama. Ada banyak Maria sih. Seperti di Indonesia contohnya ada banyak orang yang bernama Santoso. Nah, jadi ini Maria, nama yang cukup umum waktu itu. Jadi sekarang kita tahu ini Maria yang mana. Ini Maria yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Ini wanita Narwastu itu. Jadi mereka punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi sudah ada history sebelumnya, sudah ada sejarah. Sekali lagi, untuk mengingatkan, ini family, siapa mereka di hati Yesus. Mereka itu sangat erat, sangat dekat. Nah, ayat 3, setelah musibah terjadi, apa yang mereka lakukan? Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Wow. Kalau Anda baca di ayat 3 ini, seperti memberitahu kita esensi doa.
Doa di level intimacy atau keintiman dengan Tuhan itu bukan meminta-minta. Jangan lupa, meminta juga perintah Yesus. Mintalah maka kamu akan mendapat. Jadi kita jangan sok-sokan. Kita jangan merasa terlalu rohani untuk meminta. Atau merasa diri terlalu dewasa. Kayak begitu nanti jauh dari Bapak kita. Kalau kita punya anak, anak udah gede. Dia nggak pernah mau minta sama ayahnya. Sekalipun dia udah kerja lebih sukses ceritanya. Kalau papanya traktir dia makan, dia nggak pernah mau terima uangnya. Lama-lama papa itu akan rasa jauh dan ditolak. Jadi bagian dari hubungan adalah meminta. Meminta, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Jangan seperti seorang raja di perjanjian lama yang disuruh nabi atas perintah Tuhan, mintalah tanda. Dia berkata, enggak masa saya mencoba itu Tuhan. Tuhan malah marah. Tuhan malah tersinggung dan berkata, kamu itu tidak meminta. Bukan karena menghormati aku. Kamu menghina, kamu jual mahal sama saya. Jadi jangan lupa ya, minta it's okay ya. Tetapi saya mau bicara doa dari dimensi yang lainnya. Dalam titik keintiman, doa itu sekedar mengirim kabar kepada Yesus. Mana Maria atau Marta pernah minta di ayat 3? Nggak ada. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti akan masigu. Tuhan hatinya pasti terharu. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Karena mereka tahu Tuhan mereka. Tuhan, mereka mengenal guru mereka. Mereka mengenal sahabat mereka. Yesus adalah sahabatku. Jadi nggak mungkin Tuhan itu tinggal diam. Biasanya orang kalau panikan, itu orangnya nggak terlalu mengenal hati Tuhan. Orang kalau worry itu obatnya bukan melulu iman. Karena iman bagi banyak orang itu perlu dipompa-pompa. Obat worry atau khawatir itu pengenalan. Kalau kita kenal Tuhan, we have less worry. Kita punya kekhawatiran akan berkurang. Bukan tiada sama sekali, tapi pasti berkurang dengan drastis. Karena kita tahu sifatnya, kita tahu Bapak kita di sorga itu seperti apa. Sebelum kita minta aja, dia udah tahu keperluan kita. Jangan seperti orang-orang dunia yang mencari hal-hal yang sia-sia. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan Lazarus yang sakit itu ayat 3 adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Doa itu mengirim kabar sama Tuhan ya ternyata. Doa itu mengirim kabar. Saat teduh seperti ini pakai waktu demikian ini untuk kirim kabar sama Tuhan. Loh, saya kira Tuhan Maha tahu kok perlu dikasih laporan. Bukan, Tuhan tahu segalanya. Tapi ketika Anda kirim kabar dari hati Anda, di situ terjadi komunikasi. Di sana terjalin hubungan dan intimasi, kedekatan dengan Tuhan terjadi. Kirim kabar itu yang berguna, bukan Tuhannya yang merasakan benefitnya. Kirim kabar itu bukan berarti Tuhan perlu informasi. Kirim kabar itu supaya hati kita terkoneksi. Jadi kalau sama Tuhan Yesus itu, apa adanya aja. Laporkan segalanya baik dan buruknya. Jangan sembunyikan sesuatu. Waktu masuk hadirat Allah itu, buka lebar-lebar hati. Kita telanjang di mata Tuhan kok. Lalu apa kabar yang mereka kirim? Kita lihat ayat 3 kalimat terakhir. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Nggak ada sama sekali tanda-tanda iri ya. Kalau Anda lihat Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Kan nggak ada tonasi. Itu loh. Anak emas papa itu loh, lagi sakit. Itu kan nyindir, itu kan sinis. Terkesan sarkastis. Sebenarnya tidak ada tanda demikian. Kalimat ini tulus sekali. Kedua wanita ini bersih hati. Tuhan dia yang engkau kasihi. Jatuh sakit. Orang kalau mengecap kasih Yesus beneran ya. Bukan asal-asalan atau bukan ngaku-ngaku. Orang itu nggak akan pernah iri sama berkat orang lain. Orang itu juga tidak akan pernah merasa gimana kalau orang lain diberkati. Malah mereka itu suka menyodorkan orang di sebelahnya agar supaya mereka dulu dijamah Tuhan. Tuhan, dia yang kau kasih sakit waktu itu Lazarus belum meninggal. Lagi sakit nih ceritanya. Yang dikasih Tuhan tidak akan pernah merasa Tuhan pilih kasih. Karena tidak ada rivalry, persaingan. Tidak ada persaingan dalam hadirat Allah. Dalam hati Bapa, setiap Anda dan saya istimewa. Karena itu jangan pernah kita itu merasa ketinggalan. Kita ini selalu diabaikan, orang lain ditolong dulu.
Apa-apa orang lain, saya bukan. Nggak boleh begitu. Dan kalau kita ditolong dulu, kita juga jangan sok-sokan merasa kita lebih istimewa atau lebih layak. Jangan. Dalam hadirat Allah, there's no rivalry. There's no one greater, no one lesser. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Suatu tanah dataran yang rata untuk kita berdiri di hadapan Allah, untuk menerima sesuatu kasih karunia, itu dibutuhkan suatu attitude, sikap hati yang mudah menerima. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ini Yesus sudah dengar kabar yang menakutkan, dia sakit parah. Penyakit itu, Yesus ngomong begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sekali lagi, kalimat Yesus ya, saya ulangi, ketika Yesus dengar kabar itu, ia berkata begini, penyakitnya Lazarus nggak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tunggu. Perkataan Yesus nggak terjadi kan? Sebentar lagi ternyata Lazarus mati. Bukan, sebenarnya mereka bicara tentang dua hal yang berbeda. Yesus berkata penyakit ini nggak akan membawa kematian, bukan berarti Lazarus nggak akan mati. Buktinya dia mati. Kadang-kadang kalau kita memahami firman itu dari sisi kita, lalu kita salah paham sama Tuhan. Padahal Tuhan itu gaya bahasanya beda. Waktumu bukan waktuku, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, setinggi itu jalanku daripada jalanmu. Karena itu jangan terlebih dahulu kalau datang ke Tuhan itu, kita ngoceh melulu. Kalau datang ke Tuhan itu lebih banyak mendengar. Persembahkan tubuh kita sebagai senjata. Kita ini punya dua kuping, satu mulut. Kita punya sepasang telinga. Dengarkan dulu maksud Tuhan. Pahami bahwa Tuhan kita itu tepat janji, tapi dia juga tepat waktu. Hanya jangan sampai Tuhan bicara A, kita bicara B. Kita nggak ketemu. Karena kita tidak berada kita membicarakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang nggak sama. Pernah nggak lihat dua orang saling berbicara? Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, itu mereka bicara hal-hal yang lain itu. Mungkin waktu itu sedang berada di sebuah pesta lagi bising, jadi mereka nggak bisa mendengarkan dengan baik lawan bicara mereka. Jangan sampai sama Tuhan kita bising hati, sampai-sampai kita luput maksud ilahi. Kita nggak mengerti apa maksudnya. Sebenarnya Tuhan tidak berbohong, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Itu sungguhan, Tuhan yang benar, kita yang salah. Udah gitu deh. Pokoknya Tuhan yang benar, kita yang salah. Pokoknya yang baik kayak gitu pasti betul. Penyakit itu nggak akan membawa kematian. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan itu satu level lebih tinggi. Itu sudah sangat rendah hati loh. Kalau kita bilang Tuhan itu satu level lebih tinggi, Tuhan itu tak terhingga level di atas kita. Maksudnya adalah penyakit itu akan membawa kematian, memang Lazarus mati. Tapi Tuhan sudah lihat episode sampai yang terakhir, Lazarus mati dibangkitkan. Sudah lewat kematian, Tuhan itu di ending story. Kita itu masih di tengah-tengah. Waktu kita baca ayat ini, kalau orang-orang yang sangat-sangat skeptis, dia berkata, wong buktinya mati. Karena kita itu pikirannya satu, orang namanya manusia itu cenderung perhatikan yang negatif. Selalu lihat lubang pada donatnya. Karena itu kita berkata, wong buktinya mati atau meninggal dunia, tetapi Tuhan sudah di ending story. Di ujung daripada episode itu, sudah terjadi kebangkitan. Do you know this? Jesus sees the ending of everything. Tuhan kita itu melihat akhir segala sesuatu sebelum segala sesuatu dimulai. Karena itu dia disebut Maha Tahu. Makanya itu kita nggak boleh sok tahu. Jikalau tidak sesuai dengan waktu kita, bukan berarti Tuhan tidak tepat waktu. Buktinya Tuhan telah datang, nih saya kasih bocoran, 4 hari kemudian baru muncul di kuburan. Tapi sekalipun dia 4 day late, dia 4 hari telat, tetapi dalam rancangan Bapaknya, Tuhan justru yang tepat waktu. Murid-murid, Maria Marta dan semua orang Yahudi di sekelilingnya, mereka yang terlalu dini, mereka yang terlalu tergesa-gesa, mereka yang lekas kecewa dan putus asa. Apa yang kita kira waktunya, mungkin kita terburu-buru. Tunggu dulu. Kalau Tuhan belum bekerja, bukan berarti Tuhan mati. Kalau Tuhan tidak menjawab doa, bukan berarti dia tuli. Apa yang Anda katakan on time, mungkin too early. Atau bahkan yang Anda katakan too late,
Tuhan berkata, this is the time, ini justru waktunya ketika kau berkata, sudah terlambat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tuhan nggak bahas episode sekian. Tuhan langsung ke klimaksnya. Tahu nggak? Murid-muridnya tentunya nggak sadar apa yang Tuhan maksudkan. Mereka punya pengetahuan terbatas. Sebenarnya Tuhan bilang gini loh, penyakit ini memang dia akan mati, tapi ujungnya dia bangkit. Jadi nggak membawa kematian. Karena kenapa? Karena kematian hanya dilewati. Tetapi akan kunyatakan kemuliaan Allah oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bayangin kalau dalam dunia bisnis ya, kita tahu akhir segala sesuatu, sebelum satu proyek terjadi, sebelum sebuah deal, sebelum jual dan beli, kita tahu nanti harga gimana. Enak ya kalau deket orang gitu, pakar namanya. Tapi orang di dunia pakar sekalipun hanya bisa kira-kira. Mana ada yang berani mengaku pasti. Mereka pun perlu survei dulu, perlu studi. Kalau Tuhan tidak begitu. Makanya saya heran kenapa kok orang-orang di dunia kerja nggak gandeng Yesus ya. Dia tahu segala sesuatu, dia tahu akhir segala sesuatu. Tapi nggak boleh pakai mental contekan. Karena Tuhan tidak tentu memberitahu kita segala sesuatu. Sekalipun kita mau ya, main enaknya nih. Tuhan beritahu dong, proyek ini nanti akhirnya gimana. Aku mau tahu akhir hidupku. Aku mau tahu proyek ini berhasil atau enggak. Harga naik atau turun. Waktunya jual atau justru beli. Kadang-kadang Tuhan beritahu, waktu kita bertanya, kadang-kadang Tuhan berkata, no, I will not tell you. Kalau Tuhan berkata, no, tidak, aku tidak akan memberitahu kepadamu, anggaplah dirimu sebagai anak kecil. Kalau anak-anak datang sama saya, anak-anak kami, Daddy, Papa, aku mau tanya ini, sesuatu yang di luar tanggung jawab mereka, di luar kapasitas mereka, justru kalau saya beritahu dulu, contohnya nanti liburan berapa bulan, contoh saja ini hanya ilustrasi, nanti bisa-bisa 2 bulan sisa sekolah, nggak bisa konsentrasi malahan, pikirannya mau holidaying, mau bermain-main, have fun. Kalau Tuhan tidak memberitahu sesuatu, Tuhan tahu itu buruk untukmu. Itu pengetahuan dari pohon pengetahuan yang baik, sekalipun baik itu jahat. Informasinya sendiri nggak buruk, tapi Anda nggak siap. Kadang-kadang anak kecil juga tanya, masih kecil sekali, gimana make baby? Anda kan nggak cerita segala sesuatu, malah merusak moralnya kan? Sometimes what we think we need to know, kadang-kadang kita kira kita perlu tahu ini dan kita berhak untuk tahu. Tuhan nggak beritahu, kita jangan ngambek. Yang penting satu hal ini kita harus tahu secara pasti. Ini nggak usah ragu. Tuhan kita, Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan Yesus itu tepat waktu. So don't worry, He's on time. On time in your life. Dalam hidupmu. Dia selalu tepat waktu. Amin. Ya. Kita lihat ayat yang kelima sekarang. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 5 ini kok kesannya bertele-tele ya. Kalau mau khotbah kayak atau buat lagu atau kita ilmu ceramah atau bicara harusnya ya ayat 5 itu bunyinya begini singkatannya. Kan di atas sudah disebut namanya ayat 1 apalagi diberitahukan the order of birth atau susunan kelahiran. Harusnya ayat 5 langsung aja singkat. Yesus memang mengasihi mereka. Ngapain Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus? Kenapa satu persatu? Ayat 5 ini penuh kasih. Tuhan yang tepat waktu itu akan betul-betul menganggap setiap orang itu satu individu. Kasih Tuhan itu tidak pabrikan, tidak mass produced. Tuhan tidak dalam bisnisnya konveksi kalau bicara soal kasih. Dia itu akan mengukur setiap kebutuhan itu masing-masing sendiri-sendiri. Dan kasih Tuhan itu individual. Ini yang saya sebut the personal individual love of Jesus to each and every one of us. Atau kasih Yesus yang individual, pribadi lepas pribadi, sangat personal bagi Anda dan saya. Tuhan yang tepat waktu, berarti kita tidak bisa compare waktu orang lain dengan kita. Kenapa dia sudah diangkat dulu, aku belum? Kenapa dia dipromosi, saya belum? Yusuf bisa saja kepahitan di penjara. Si ini diangkat, itu diangkat. Teman penjaranya, itu tukang minum, juru roti. Yang satu memang dieksekusi, satu lagi kan dipromosi. Yusuf berkata, kenapa bukan saya? Aku apes melulu,
Dari rumah Potifar, sebelum itu dari rumah papaku, aku dikhianati saudaraku, dijual pada saudagar, lalu di Potifar, udah bagus-bagus naik nih. Yang namanya naik sekali karirnya, lalu tiba-tiba anjlok gitu aja. Hanya karena salah si nyonya. Lalu habis itu, aduh, jangan pernah iri. Tuhan kita itu mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yang disebut segala sesuatu indah pada waktunya itu, indahmu dan indahku beda waktu. Be happy gitu kalau kelihatan orang lain diberkati, dipromosi, atau dipakai Tuhan. Kalau yang lain disembuhkan dulu, kalau kita dengar kesaksian tadi, kok aku belum ya? Selalu percaya hari ini adalah harinya Tuhan dalam hidupmu. So Tuhan yang mengasihi Marta, Tuhan mengasihi Maria, Tuhan mengasihi Lazarus dengan cara yang berbeda. Tidak ada miracle yang sama. Tapi ini kabar baiknya, He loves you. Jesus loves you. Yesus mengasihimu. Ayat 6, namun setelah didengarnya, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang benar ini. Dengar orang sakit, pendeta satu ini, ya, contohnya jikalau ini pendeta bukan Yesus Kristus, malah sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada berlambat-lambat. Padahal dia bisa langsung tancap gas, naik mobil, langsung pergi ke rumah orang itu, dibesuk, diolesi minyak, didoakan dalam nama Yesus. Malah dia lama-lama di kantor, nambah meeting kalau, padahal nggak mungkin katakan nggak ada meeting gitu. Dia malah di kantor, nggak ngapa-ngapain. Atau kalau liburan, nggak pulang-pulang, padahal ada anggota keluarga yang sakit parah. Ini bisa dikecam ini. Tapi sebenarnya Allah kita itu tidak bisa dipahami dan diselami hikmatnya. Tapi paling tidak kita bisa meraba-raba. Saya bantu untuk meraba ya. Saya bantu kita untuk menemukan remah-remahnya di sini. Mungkin kita nggak ngerti cara berpikiran Tuhan secara daulat. Karena bukan up to us, bukan tergantung kita untuk bisa menyelidiki Tuhan. Tapi satu hal saya beritahu dari pengetahuan. Ada superstisi atau tradisi Yahudi yang bunyinya begini. Ketika seseorang mati, rohnya dia itu akan tinggal 3 hari di dekat tubuhnya. Mungkin bisa lihat orang sekelilingnya. Lalu setelah itu dia lihat kalau dia mencoba untuk masuk ke badannya sendiri lagi, kalau nggak bisa. Setelah 3 hari udah pucat semua, udah mati nih, udah putih, ya, udah berubah warna, udah busuk lagi. Maka roh itu akan forever pergi. Dia pergi selamanya ke akhirat ceritanya. Ke sorga atau ke neraka. Orang Yahudi percaya begitu. Ini bukan kata firman Allah ya. Catat baik-baik, tadi itu adalah tradisi atau superstisi. Saya hanya memberitahu Anda informasi. Jadi Tuhan Yesus tahu kondisi itu, supaya dari keadaan dan kejadian ini anak Allah dimuliakan. Tuhan Yesus memaksimalkan waktu. Dia sengaja tinggal 2 hari bukan karena tidak peduli. Karena dia tahu ada penyembahan berhala dalam pikiran manusia. Ada perkara-perkara lebih mematikan daripada meninggal dunia. Dan Tuhan mau cabut itu ketika Lazarus bangkit. He knows which miracles you need the most. Dia tahu mujizat yang paling Anda butuhkan itu apa. Kita aja nggak ngerti, karena kita ini kalau sakit ya kita mau bebas dari sakit. Kalau kita sedih, kita mau bebas dari sedih. Tapi Tuhan yang mengerti jangka panjangnya. Because Jesus sees the end of everything, karena Tuhan Yesus melihat akhir daripada segala perkara. Nah, Tuhan yang tepat waktu itu nggak tentu tepat dengan pikiran kita. Tapi orang yang mengenal Tuhan tidak akan kecele akhirnya. Saya ajak Anda untuk mengenal Tuhan lewat firman yang saya bagikan. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yesus bilang, ayo balik ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Betul sekali sih. Make sense, masuk akal. Murid-muridnya ini berkata, guru, masa mau kembali ke Yudea? Yudea itu di sebelah selatan Israel. Di daerah yang paling religius, di situ nanti sebuah kota namanya Yerusalem, Yesus disalibkan. Baru masuk dielu-elukan sebagai raja, langsung dipaku. Langsung difitnah, langsung dikeroyok sama massa. Jadi memang ganas ya. Nah, roh agamawi itu mengerikan. Jikalau bukan tidak dikendalikan, jikalau bukan karena roh Tuhan itu kedagingan. Nah, murid-muridnya berkata sama dia, masa masih mau kembali ke situ? You know, Yehuda, di sini Yudea maksudnya, adalah tempat yang sangat bahaya bagi Yesus waktu itu. So that was a very bad timing, adalah waktu yang sangat buruk untuk Yesus kembali ke sana. Anda akan sangat terkejut sekali ironisnya di sini.
plot twist. Justru yang Anda dan saya kira, ini timingnya buruk. This is bad timing. Bisa-bisa justru Allah bekerja loh. Anda berkata, ini adalah timing yang buruk sekali untuk saya memulai pekerjaan baru. Jangan gegabah ya, semua itu harus dibawa dalam doa. Tapi bisa jadi kalau Tuhan berfirman, justru Anda dapat ikan 153. Ketika semalam-malaman enggak dapat apa-apa, plankton aja, cacing aja enggak makan jalamu. Justru mungkin waktu itu 153 artinya akulah Allah. Itu angka simbolis Hebrew atau Ibrani. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya ketika Anda berkata, the timing is bad. Semalaman aku mancing. Justru malam itu yang bagus, ikan-ikan gak curiga. Siang-siang bolong begini kelihatan kita punya refleksi, kelihatan kita punya bayangan di air. Tuhan suruh kita lemparkan jala. Sebelah mana lagi? Disuruh lemparkan di sebelah kanan lagi. Kami semua sebagian besar bukan orang kidal. Kalau lempar kanan jalannya, berarti saya harus tarik dari kiri. Berarti pangkal daripada kekuatan saya adalah kidal. Saya ini orang berkekuatan tangan kanan. Tuhan, semua rumus kau langgar. Tapi Tuhan berkata, I'm going to Judah. Saya akan pergi ke Yudea. I will go to Judea. Aku akan ke sana. Murid-murid berkata, bad timing. Nggak baik ini waktunya untuk bersaksi. Cari makan aja, susah. Jangan-jangan justru Anda akan memenangkan banyak jiwa. Mana bisa hidup kudus kayak begini? Mana bisa bangun kerohanian? Suruh saat teduh doa lagi. Pusing, khawatir. Dengan khawatir tambah sasta emangnya. Bukannya justru lebih berguna kita duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria. Rabi-rabi, maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus ayat 9. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat 9 ini nggak salah tulis ya. Bukankah 12 jam dalam satu hari, ini maksudnya daytime, AM. Ini siang, pagi siang. Sampai sore lah. Malam sampai subuh itu 12 jam lagi, jadi 24 jam seharian. Jadi 12 jam waktu siang. Kalau mau kerja itu siang hari, malam sudah remang. Selama diberi kesempatan, bekerjalah, jangan beralasan. Karena Tuhan Yesus berkata, malam akan tiba. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya nggak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi kalau seorang berjalan waktu malam, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. 12 hours in the day, ada 12 jam dalam satu hari. Secara profetik, artinya catat 1 dan 2 poin sederhana untuk Anda bawa langsung masuk ke hatimu, jadi prinsip hidupmu. Yang pertama, tidak cukup waktu untuk segala sesuatu. 12 jam doang. Karena itu jangan buang waktu. Catat itu. Jangan buang-buang waktu lagi. You don't have time for everything. For sure you don't have time for whining. Kita ini loh hidup terlalu pendek. Kalau dihitung hari dan bulan ya banyak. Tapi kalau kita hitung dengan rencana Allah, kita compare, bandingkan, hidup kita terlalu singkat loh. Nggak ada waktu untuk segala sesuatu. Aku nggak ada waktu untuk membenci. Aku nggak ada waktu untuk menyesal, kecuali untuk dosaku. Aku nggak punya waktu untuk mengeluh. Nggak ada waktu untuk maju mundur dalam Kristus, jatuh bangun. Nggak ada waktu untuk ragu-ragu. Nggak mau lagi trial error, coba-coba, siapa tahu bisa berhasil. Namun ya sudahlah kalau gagal. No. Kalau saya maju dengan iman. Memang ada persiapan dari sisi saya sih. Ada homework, ada due diligence. Ada hal-hal yang harus saya persiapkan, survei dulu. Harus saya ketahui dan pelajari. Tetapi lebih dari itu kalau saya melangkah dengan pasti. Karena itu saya butuh ketekunan. Nggak ada waktu untuk bosanan. Harus tekun. Satu hal yang saya mulai, saya harus selesaikan. Kenapa? Kalau ditanya. Karena hanya 12 jam sehari. Setelah itu Tuhan datang atau saya mati. Tergantung mana dulu yang terjadi. Tidak cukup waktu untuk segala sesuatu, saudaraku. Karena itu jangan buang-buang waktu ya. Jadikan prinsip hidupmu, tahun ini akan berbuah-buah lebat. Yang kedua, 12 jam dalam sehari itu apa aplikasinya? Berarti cukup waktu untuk apa yang Tuhan suruh. Karena itu selesaikan tugasmu.
Banyak orang suka beralasan, nggak ada waktu, nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk baca firman. Loh, kalau itu yang Tuhan suruh, selalu ada waktu. Cukup kok waktunya. Jangan lihat gelas itu setengah hampa. Tolong lihat gelas itu setengah terisi kalau Anda lihat separuh airnya. Bagi hal-hal yang Tuhan tidak suruh, apalagi yang Tuhan perintahkan, jangan. Lihatlah hampanya. Lihatlah lubang pada donatnya. Saya no time, tidak punya waktu untuk itu. Tapi untuk hal-hal yang Tuhan berkata, that's my will. Itu kehendakku harus terjadi. Itu perintahku apalagi. Saran orang benar. Hal-hal yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis. Selalu ada waktu, jangan lihat setengah hampa, lihatlah setengah terisi. Lihatlah bahwa gelasnya separuh air di situ. Berarti cukup waktu, teguklah air segar itu, selesaikan tugas-tugasmu. Segera. Jangan pakai nanti saja. Jangan procrastinate atau jangan berputar-putar di padang gurun sebelum masuk ke Kanaanmu. Just do it, lakukan saja. Cukup waktu kok. Cukup waktu untuk mengasihi, cukup waktu dengan keluarga, cukup waktu untuk bekerja. Cukup waktu untuk hal-hal yang Tuhan suruh. Ayat 10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Kalau malam nih, kakinya terantuk karena terang nggak ada dalam dirinya. Jangan bertindak seolah-olah Anda adalah anak gelap. Kita nggak tahu segala sesuatu, yang pasti dalam pelajaran hari ini Tuhan tepat waktu, kita tidak harus tahu segala sesuatu. Life remains a mystery, most of it. Sebagian besar dari hidup itu masih misterius. Nggak apa-apa. Enjoy aja. Disitulah dak-dikduk hati kita berdebar-debar namun nikmat. Buat apa iman kalau kita harus tahu segala sesuatu? Iman itu dibutuhkan. Kita semakin butuh karena kita tidak tahu segalanya. Kita tidak mengerti segala perkara. Jadi kalau kita itu berjalan pada malam hari, kaki kita terantuk, terang nggak ada di dalam diri kita. Beginilah, simpel aja, asal kita itu hidup dalam kehendak Allah. Jangan takut-takutan untuk ambil keputusan. Asal kita hidup dalam kehendaknya, lakukan saja. Sekalipun Anda tidak mengerti segala perkara dan tahu segala sesuatu, just do it, lakukan saja. Apa yang Anda ketahui sebagai kehendak Allah, berjalanlah dalam framework yaitu kehendak Tuhan yang Anda kenali, dan berani untuk eksplorasi, berani ambil keputusan, karena Tuhan beserta hidupmu. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Tidak tentu Tuhan menyertai keputusanmu, kadang-kadang keputusan kita itu salah. Tapi kalau hidup Anda sudah disertai, keputusan itu akan Tuhan benarkan. Karena tidak mungkin fatal salahnya. Karena kita tahu kehendak Tuhan. Kita sudah berada di dalam frame atau dalam boundary, batasan-batasan kehendak Tuhan yang menjaga kita. Jangan jadi orang yang takut-takutan untuk melangkah. Apalagi kalau Anda tahu, Anda hidup dalam kehendak Allah. Jika Anda tahu hidup Anda dalam poros kehendaknya, maksud saya tidak tahu apakah saya lakukan ini hari ini itu persis seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau saya tahu itu tidak melanggar firman, dan ini adalah kebijakan yang harus saya buat hari ini, saya mending buat keputusan daripada tidak membuat keputusan sama sekali. Sambil saya serahkan ke Tuhan, manusia memikirkan jalannya, biar Tuhan yang menentukan langkahnya. Saya yakin orang yang berjalan demikian tidak akan terantuk pada batu di tempat yang remang maupun gelap. Kembali lagi kepada prinsip hidup tadi yang saya berikan, kita tidak cukup waktu untuk segala sesuatu. Karena itu jangan buang waktu. Yang kedua, cukup waktu untuk apa yang Tuhan suruh. Karena itu selesaikan tugas kita dengan segera. Jadikan itu prinsip hidupmu. Dan ingat, sambil Anda menantikan janji Tuhan digenapi, our God is never late. Tuhan kita selalu tepat waktu. Saya akan lanjutkan pengajaran ini nanti hari Sabtu depan ini. Jadi Anda yang dengarkan teaching hari ini, jangan tutup Alkitabmu istilahnya. Nanti next ketemu sama saya, langsung saya lanjutkan. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan saya merasakan seperti ada mimpi-mimpi masa lalu yang sudah Anda kuburkan. Nanti hari Sabtu akan Tuhan bangkitkan. Dan Tuhan akan mulai genapi dalam hidupmu. Tuhan
masih punya waktu untukmu hari ini. He's not finished with you. It's not over with you. Dia belum selesai dengan Anda. Mari kita hargai waktunya. Tuhan, ajarku menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu. Menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Naikkan ini sebagai doa dalam pujian. Tuhan, ajarku menghargai waktumu. Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu. Menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Oh, Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Oh, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Mari kita angkat tangan sama-sama, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhanmu tepat waktu. So don't worry, be happy. Jesus loves you. Dalam nama Yesus, amin. Call me out